Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9D dan E yang paling dicintai dan paling dibanggakan. Semoga di hari ini kalian masih tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat belajar di tengah masa pandemi corona yang semakin memprihatinkan. Baik, untuk pertemuan pada hari Rabu ini sebenarnya adalah materi tugas terstruktur, tapi sebelumnya akan Pak Guru sampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan materi sistem reproduksi. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi bab ini adalah menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI, serta kelainan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Nah, ada 4 hal yang akan kita bahas pada materi sistem reproduksi. Yang pertama adalah tentang organ reproduksi itu tersendiri. Kemarin sudah dibahas, juga sudah Pak Guru gunakan untuk tugas, yaitu kalian harus menyebutkan organ reproduksi pada laki-laki. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, penilaiannya tidak hanya penilaian pengetahuan, tapi juga penilaian sikap. Yang kedua adalah mekanisme pembentukan gamet. Yang ketiga, menstruasi, kehamilan, kelahiran, pemberian ASI, dan pengaturan kelahiran. Kemudian yang keempat, kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi. Nah, 4 materi inilah yang akan kita bahas pada bab sistem reproduksi. Nah, kita mulai dari organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria dibedakan menjadi 2, yaitu organ reproduksi dalam dan juga organ reproduksi luar. Nah, ini sudah Pak Guru buatkan diagramnya. Ketika kalian memutar video ini bisa dihentikan untuk dicatat, tetapi ketika KBM sudah selesai ya, kalau KBM sudah selesai bisa kalian catat di buku catatan. Nah, di situ ada organ reproduksi dalam ada 3 macam. Ada testis, ada saluran reproduksi, dan juga ada kelenjar kelamin. Nah, secara lebih detail akan Pak Guru jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Ya, misalnya satu nih, untuk penis. Bentuknya silindris, menggantung di depan skrotum, fungsinya untuk alat kopulasi, kemudian tersusun dari jaringan otot, jaringan spons, dan pembuluh darah, serta ada jaringan saraf di situ. Kalau ukuran fleksibel ya, kalau ereksi 9 sampai 15 cm. Nah, jadi mungkin kalian sedang menyimak video ini sambil tertawa-tawa ini, tapi ya memang seperti itu. Kita sedang membahas dari sisi ilmunya ya, dari sisi sainsnya. Bukan Pak Didi saru temen ini materinya, enggak juga. Ini kenapa dipilihkan di kelas 9 ya, karena kalian usianya yang sudah tepat ya, paling tepat untuk menerima materi sistem reproduksi. Kalau di kelas 7 ya si umbelen ya, masih sentelap-sentelup ya, belum saatnya. Di kelas 9 ini kalian sudah mengalami masa pubertas, yang putri sudah mengalami menstruasi, yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan sebagainya, tumbuh jakun, kumis. Jadi sangat pas untuk dibekali pengetahuan tentang sistem reproduksi. Supaya apa? Supaya kalian tahu mana sih tindakan-tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, dan juga mana perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan. Jadi tolong dipahami ini untuk pengetahuan, bukan untuk bukan membicarakan hal yang tabu atau saru ya, seperti itu. Kemudian nah ini skrotum. Organ reproduksi yang kedua itu skrotum. Apa itu skrotum? Dia itu kantong.
kantung yang membungkus testis. Nah, fungsinya adalah dia menjaga kestabilan suhu testis. Ya, kalau suhunya lagi panas dia akan mengembang. Kalau suhunya lagi dingin dia akan mengkerut. Oke, itu skrotum. Nah, ini adalah gambar visualisasi dari sistem reproduksi. Kemarin sudah Pak Guru buatkan sebagai tugas, kalian harus menentukan nama-nama dari bagian organ sistem reproduksi beserta fungsinya ya. Kemudian testis. Nah, testis ini memiliki jumlah sepasang, artinya berarti dia jumlahnya 2 buah, satu pasang di kiri dan di kanan. Fungsinya dia menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron. Baik. Nah, ini gambar dari testis seperti ini kurang lebih. Nah, itu tadi organ reproduksi. Sekarang untuk salurannya. Saluran reproduksi saluran kelamin pada pria yang pertama adalah epididymis. Epididymis itu saluran yang keluar dari testis. Dia fungsinya sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara waktu. Epididymis. Nah, ini epididymisnya yang mana? Epididymisnya itu yang ini. Oke. Ini yang epididymis. Kalau ini tadi apa? Kalau ini tadi testisnya. Seperti itu ya. Jadi epididymis itu yang seperti pita merah itu. Oke. Nah, ini dia. Ya, ini keterangan dalam bahasa Inggris ya. Oke. Ada vas deferens juga di situ. Kita lanjut saja. Nah, itu kalau tampilannya dibuat dari atas ya, seperti pita tadi epididymis. Sekarang yang kedua, vas deferens. Vas deferens ini adalah kelanjutan dari epididymis. Jadi habis epididymis lanjut ke vas deferens. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma. Oke, berikutnya ductus ejaculatorius. Apa itu? Merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran ini mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke dalam uretra dan selanjutnya mengalirkannya keluar. Ini adalah ductus ejaculatorius. Kemudian uretra sendiri. Uretra itu adalah saluran terakhir dari saluran reproduksi pria. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai saluran semen dari kantong mani dan juga sebagai alat ekskresi. Ekskresinya otomatis dia akan membuang urin. Ya. Kemudian ada vesicula seminalis. Fungsinya untuk menyekresikan cairan kental yang mengandung zat-zat makanan bagi sperma. Ya, ini nanti bisa kalian pindahkan di buku catatan ya. Tinggal di stop dulu videonya untuk sementara, kemudian dicatat di buku catatan. Nanti suatu ketika kita ada tatap muka langsung, sudah berakhir corona, Pak Guru akan menilai catatan-catatan yang sudah kalian buat. Kemudian ini ada kelenjar prostat, fungsinya sudah Pak Guru tuliskan di situ untuk menyekresikan cairan encer. Kemudian ada kelenjar Cooper. Ini fungsinya untuk mensekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, kemudian sudah selesai organ-organ reproduksinya, sekarang kita akan belajar spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Dimulai dari yang pertama spermatogonium, dia bersifat 2N. 2N itu artinya diploid. Selnya double berpasangan, kemudian mengalami pembelahan secara mitosis. Apa itu mitosis? Bisa dibaca di buku paket ya, pembelahan mitosis. Menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini masih bersifat
diploid atau 2N. Kemudian berkembang lagi menjadi spermatosit sekunder. Nah, di spermatosit sekunder dia sudah bersifat haploid tunggal atau di situ ditulis selnya N saja. Kalau spermatogonium dan spermatosit primer itu dia bersifatnya diploid 2N. Kalau yang ini sudah haploid. Oke. Kemudian mengalami pembelahan meiosis yang kedua menjadi spermatid. Spermatid berkembang lagi menjadi spermatid terdiferensiasi, kemudian berulah membentuk sperma. Nah, bentuk sperma itu seperti ini, kurang lebihnya kalau diambil dari mikroskop. Ya, ini sperma, ada kepalanya, kemudian ada badannya, kemudian ada ekornya. Nah, inilah proses terbentuknya sperma. Oke, itu untuk alat reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita bahas untuk alat reproduksi pada wanita. Oke, alat reproduksi pada wanita juga terdiri dari dua jenis kelompok, yaitu yang berasal dari luar, alat reproduksi luar, ada yang alat reproduksi dalam. Untuk alat reproduksi luar ada 6, yaitu vulva, labia mayora, labia minora, kemudian klitoris, himen, dan lubang sel vagina. Ini yang alat reproduksi luar. Kemudian untuk yang dalam ada ovarium, kemudian ada oviduk atau tuba falopi, kemudian ada uterus, dan juga ada vagina. Baik, kita lihat secara detail. Ini adalah visualisasi dari organ reproduksi pada perempuan. Ini tampak dari depan, ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan tampak dari samping. Itu ada macam-macam, itu dimulai dari vagina, kemudian cervix, kemudian uterus, kemudian ada endometrium, ovarium, oviduk, kemudian infundibulum di sini. Ya, infundibulum. Nah, itu kurang lebih organ-organ yang harus kalian pahami letaknya dan juga nantinya fungsinya. Kita lihat fungsinya ini. Kita mulai dari yang pertama, vulva, itu adalah celah paling luar dari alat kelamin wanita. Kemudian ada labia mayora atau bibir besar. Kemudian ada labia minora, disebut juga bibir kecil, dan juga ada klitoris. Nah, kemudian lubang vagina dan selaput darah atau hymen. Kemudian yang organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama adalah ovarium. Itu jumlahnya 1 pasang, terletak di dalam rongga badan. Fungsinya adalah untuk menghasilkan ovum dan juga hormon. Hormon apa? Kalau laki-laki adalah testosteron, kalau perempuan adalah estrogen. Ya, ini. Kita lanjut. Yang kedua, oviduk atau tuba falopi. Nah, ini pengertiannya. Fungsinya untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Yang ketiga, uterus seperti buah pir, ya. Fungsinya untuk tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Nanti zigot ini berkembang menjadi janin atau bayi. Nah, ini terdapat di uterus, makanya bisa juga disebut sebagai rahim. Orang-orang menyebutnya sebagai rahim. Kemudian ada vagina, ini adalah alat reproduksi bagian akhir, ya, dari saluran reproduksi. Nah, kemudian kalau dalam laki-laki itu ada spermatogenesis, untuk perempuan itu
itu namanya adalah oogenesis. Oogenesis itu apa? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Nah, mudah-mudahan bisa terbaca, ini agak kecil. Kita mulai dari folikel primer yang berkembang menjadi folikel sekunder, ya. Sebentar, tadi dijelaskan dari yang sebelah kiri dulu. Ini dari oogonium. Kemudian dia akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Ini oosit primer, dia akan membelah menjadi dua secara meiosis, terbentuk oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder dan badan polar. Nah, ini oosit sekunder, ada badan polar. Kemudian untuk oosit sekundernya itu membelah menjadi dua, yaitu menjadi ootit dan juga badan polar. Sedangkan badan polar itu membelah menjadi dua, dua-duanya adalah badan polar. Jadi dalam satu kali proses oogenesis itu, tolong diingat ya, hanya menghasilkan satu ootit, sedangkan yang tiga adalah badan polar. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Guru ulangi, dalam satu kali proses oogenesis itu hanya dihasilkan satu ootit, nantinya menjadi sel telur, dan tiga badan polar. Oke. Nah, seperti itu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Materi berikutnya adalah tentang menstruasi, kehamilan, kelahiran, pemberian ASI dan pengaturan kelahiran, serta gangguan pada sistem reproduksi. Kita bahas pada minggu depan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Nanti setelah ini ada Google Form yang berisi soal-soal pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau kalian menyimak dengan baik video yang Pak Guru buat tadi, insya Allah kalian bisa menjawab soal-soalnya dengan benar. Pak Guru akhiri, tetap semangat untuk belajar di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.